Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Hai, selamat datang pemirsa podcastnya dari TVRI ya. Selamat datang di rekreasinya dari podcast TVRI. Yeay, tepuk tangan dulu. Mungkin orang-orang yang lagi nonton kita sekarang, pemirsa yang lagi ada dimanapun kalian berada gitu, bingung gitu ya, ini tuh apa, kita bakal ngebahas apa. Jadi sekali lagi kita mau welcome dulu sekali lagi di podcastnya dari TVRI. Jangan lupa di rekreasi kali ini, episode kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang sesuatu hal yang seru banget gitu ya, yang istilahnya kayak sesuatu hal yang santai kita bawain gitu kan, karena sekarang itu tuh TVRI ada podcastnya nih. Nah tapi sebelum itu kita pengen dulu dong untuk ngenalin ke pemirsa semuanya. Nih ada Kak Nisa. Hai Kak Nisa. Hai Mbak Linda. Kak Nisa, pokoknya untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimanakah di dunia psikolog gitu ya. Jadi Kak Nisa ini adalah seorang psikolog di kantor apa sih Kak, kalau boleh tahu tuh? Di Karisma Consulting, Mbak Linda. Karisma Consulting Yogyakarta ya. Iya, Itu kalau dari TVRI berapa lama tuh? Tadi lokasi? perjalanan 20 menit ya Mbak ya, sampai 20 sini menit. daerah Jalan Kaliurang, kilometer 8. Kilometer 8. Jadi kalau pemirsa butuh nih konsultasi tentang psikologi dan Betul. segala macamnya tuh bisa langsung ke sana ketemu sama Mbak Nisa. Iya, boleh. Boleh ya. Jadi welcome Mbak Nisa. Ini adalah podcastnya dari TVRI. Iya, terima kasih udah diundang. Betul, ya Allah. Jadi khusus sama dengan Linda Widya di sini nih, kita ada di cakupan rekreasi. Jadi di rekreasi itu kita bakal ngebahas tentang tema-tema yang seru-seru, yang kita santai, tapi insight-nya jangan bener-bener keren banget untuk mereka yang lagi nonton. Nah, Mbak Nisa, kan karena kan sekarang tuh era digital ya. Apapun sekarang tuh ya ampun, mau anak-anak sekolah juga pakai HP online ya kan. Kayak aku tuh nemuin gitu, banyak sesuatu hal tuh yang gimana caranya mereka untuk menghadapi situasi yang seperti itu gitu kan. Karena pun anak-anak tuh sekarang tuh aduh macem-macem deh ininya, kayak keluhannya dia gitu kan, dan segala macamnya gitu. Kalau menurut Mbak Nisa sekarang gimana sih caranya gitu kan, apa yang harus dihadapin sama anak-anak gitu, terlebih lagi mereka yang sekolahnya tuh online gitu. Apa sih sebenarnya yang harus difokuskan seperti itu? Iya, tantangan sekarang ya, terutama untuk anak-anak nih yang tumbuh di era pandemi, semuanya serba online gitu ya, adalah tentu gimana caranya orang tua, keluarga, lingkungan bisa memfasilitasi terutama untuk perkembangan sosial dan emosinya. Benar. Itu kan pasti beda ya Mbak Linda ya, kalau kita ketemu langsung nih sama kita ketemu virtual, pasti rasanya beda. Bentuk komunikasinya pun juga beda gitu. Kalau sosial kan memungkinkan kita melakukan physical touch gitu, kita merangkul, kita bersalaman, berjabat tangan gitu. Sedangkan kalau virtual nggak ada tuh physical touch gitu. Padahal pada sebagian anak-anak nih gitu ya, mereka kan juga perlu sebenarnya mendapatkan sentuhan fisik, terutama dari orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi itu yang lebih jadi concern sebenarnya, aspek sosial. Karena itu juga nanti berpengaruh ke perkembangan emosi anak-anak juga. Iya gitu. sih benar. Karena pun juga yang shock itu tuh nggak cuma anak-anak, orang tua pun, kita pun semuanya tuh kayak, aduh gini banget ya ternyata online ya, gitu kan, kayak nggak banyak suatu hal yang emang harus kita bingung, kita harus ngapain dan segala macamnya. Nah waktu itu sih Mbak Nisa, aku kan sempet tuh kayak dengar gitu kan tentang kata-kata mindfulness. Kayak apa sih mindfulness gitu, orang-orang mungkin pada mikir gitu, apa sih mindfulness gitu. Bisa dijelasin gak sih Mbak Nisa, mindfulness itu sebenarnya seperti apa gitu? Iya, sederhananya adalah mindfulness, kemampuan untuk bisa sadar kalau kita tuh hidupnya here and now, di sini saat ini. Gitu. Jadi kita belajar menyadari pengalaman yang hadir di dalam diri kita secara utuh, dengan penuh penerimaan, gak ditolak-tolak, gak denial gitu ya. Kita kan biasa suka mengingkari, enggak kok, aku gak apa-apa gitu ya. Oh iya, gitu. lebih ke situasi anak-anak zaman now ya, yang lagi kepikiran, enggak kok aku sebenarnya aku gak apa-apa gitu. Padahal papa gitu ya. Gitu. Jadi kita belajar menerima apa adanya tanpa judgmental, tanpa menghakimi. Oh ini tuh pikiran negatif, ini pikiran positif, ini emosi yang baik, ini emosi yang buruk. Kita belajar untuk gak menghakimi seperti itu. Oke. Gitu. Jadi kita hanya jadi pengamat aja sebenarnya dari apa yang terjadi di dalam diri kita.
gitu, Mbak. Oke, kalau berarti sebentarnya aku pengen konfirmasi lagi nih Mbak Nisa. boleh. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Silakan Mbak Linda. Dikasih nilai 0 juga kagak apa-apa. Kalau mindfulness itu berarti semacam kayak gimana caranya kita untuk fokus gitu ya sama keadaan yang lagi kita hadapin saat ini sekarang seperti apa. Kayak misalkan aku nih sekarang lagi duduk di depannya Mbak Nisa. Betul. Terus aku nggak boleh dong kepikiran kemana-mana. Jadi aku harus here sekarang dan aku lagi ngobrol bareng sama Mbak Nisa dan apa yang mau kita omongin untuk hari ini seperti itu kali ya. Jadi lebih gimana perhatian kita bisa sepenuhnya di sini gitu. Oke. Nah, Tapi itu caranya gimana tuh? Kalau caranya gimana? Paling sederhana itu adalah dengan menyadari napas. Mbak Linda, coba dirasakan. Tadi bernafas sadar nggak? Nggak sadar. Tapi iya loh, kadang-kadang kita kalau misalkan nggak sadar kedip mata, kalau pas kedip iya capek juga ya gitu. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita nafas kan kita nggak nyadar. Coba kalau kita nyadarin nafas kayak iya. Iya gini ya. Iya, ketika diomongin baru akhirnya kan fokus lagi. Oh ya napasku gimana ya? Sesak, nyaman, plong, teratur, atau mungkin ritmenya nggak teratur gitu kan. Gitu. Jadi sesederhana menyadari napas aja. Gitu. Kalau kesulitan menyadari napas, sadari apa yang ditangkap panca indera. Saat ini nih di studio ada apa aja nih, itu kita amati gitu ya. Dari studio ini kita bisa dengar suara apa gitu ya. Ada suara AC gitu misalnya. Ada aroma apa yang bisa kita hirup meskipun kita pakai masker gitu. Jadi kita mengaktifasi panca indera. Jadi bisa pakai fokus ke nafas atau bisa pakai fokusnya ke panca indera. Gitu. Iya. Yuk yang ada di sini kita fokus sama apa yang kita hirup di masker yuk. Rada ngap ya. Beda baunya, saya habis makan jengkol tadi kebetulan. Oke, jadi gitu pemirsa ya. Jadi kalau yang masih bingung, mindfulness itu adalah gimana caranya kita untuk fokus dalam keadaan yang kita hadapin untuk saat ini. Sebenarnya memang itu ada nggak sih kan orang-orang mungkin nggak ngerti ya apa sih emang manfaatnya mindfulness dan segala macamnya. Emang itu akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak gimana sih Kak? Apakah kita nantinya akan tidak stres, tidak gampang gusrah-gusruh bahasa Jawanya gitu, apa gimana tuh? Ya, ini yang menarik dari mindfulness ya Mbak Linda. Jadi dari berbagai penelitian yang udah dilakukan puluhan tahun tentang mindfulness, ketika latihan mindfulness ini dilakukan rutin minimal 8 minggu, yang mana setiap hari dilakukan antara 20 sampai 40 menit setiap hari ya. Ternyata ada banyak manfaatnya untuk kita gitu. Yang pertama manfaat untuk aspek kognitif. Aspek kognitif itu pikiran. Nah, mindfulness ternyata mampu membantu kita memorinya lebih baik lagi. Nggak lupa ya, nggak jadi orang yang lupa ya. Benar, karena kan ketika kita melakukan sesuatu lebih sadar ya, gitu, nggak mikir yang lain-lain gitu. Terus yang kedua, secara kognitif ini membantu kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kita lebih fleksibel. Gitu. Karena kita belajar tidak menghakimi apapun yang terjadi. Kita justru melihat dari berbagai kacamata. Lebih gitu. ke jadi orang yang ini ya, ibaratnya legowo gitu kan ya. Iya, salah satunya manfaatnya ya. Nggak stres. Iya. Gak gampang stres gitu-gitu ya. Bener, itu tadi yang Mbak Linda sebut itu manfaat dari aspek afektifnya, emosinya. Gitu. Jadi ternyata mindfulness ketika rutin dilakukan, ini membuat kita lebih mampu mengelola emosi. Gitu. Jadi emosinya lebih stabil, nggak gampang stres, nggak gampang cemas, gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan empati juga. Iya. Jadi dia menimbulkan sosialisasi juga yang bagus di masyarakat ya. Itu kita lebih peka. Terus efek untuk tubuhnya, ke tubuh ya, ini bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita juga. Jadi kita bisa lebih sehat hanya dengan latihan mindfulness secara rutin. Itu yang menarik. Jadi setelah diteliti ternyata ketika kita melakukan segala sesuatu dengan lebih sadar, nah tubuh kita ini bisa menghasilkan hormon serotonin, hormon sehat dan bahagia. Gitu. Nah, ketika hormon sehat ini diproduksi gitu ya, ini membuat pikiran kita lebih jernih, emosi kita lebih stabil dan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Gitu, itu yang terjadi tuh. Dengan cara mindfulness aja tuh kita udah yang kayak nabung imun ya. Kan karena masa-masa pandemi sekarang itu tuh yang namanya ya udah sih nggak usah stres. Sebenarnya hanya sesimpel itu ternyata emang maknanya sangat luar biasa ya. Iya, manfaatnya luas ya. Terus manfaat yang terakhir ya Mbak Linda di aspek personal. Relasi personal kita dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa mindful, itu ternyata mampu meningkatkan kualitas interaksi yang lebih sehat, lebih positif
dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Karena ketika kita mindful kan kita ngobrol lebih hati-hati nih. Iya. Gitu. Ketika bersikap lebih hati-hati. Kalau saya ngomong ini, bersikap ini, nanti respon lawan bicara saya seperti apa ya, gitu. Oke. Dan yang menariknya juga, ternyata dengan latihan rutin nih mindfulness ini bisa meningkatkan rasa sayang terhadap diri sendiri. Jadi self love-nya, self compassion-nya juga bisa meningkat. Itu manfaat dari mindfulness. Kesannya sih sederhana ya, cuman menyadari napas, apa yang ditangkap panca indera. Tapi kalau rutin, ternyata manfaatnya sekaya itu untuk diri kita. Tapi ini saya agak bingung ya caranya gimana mindfulness sendiri. Apakah itu bisa dilakukan secara sendiri pribadi kita dengan lihat tutorial di YouTube atau memang harus ada pendampingan seorang psikolog nih? Nah, tiap orang itu modalitas belajarnya tuh beda-beda ya, Mbak Linda. Ada yang dengan pakai YouTube aja gitu ya, nonton videonya, ikutin guide di video, itu bisa ngikutin gitu sendiri gitu, hanya mendengar instruksi, dia bisa menjalani secara mandiri. Ada juga yang dia butuh dibimbing langsung. Ya kayak saya ya Mbak ya, mohon itu. maaf Mbak Nisa, saya kalau menyadari nafas sendiri saya suka receh. Iya. Apa diketawain gitu kan. Suka heran dengan diri saya sendiri Mbak. Iya, biasanya kan ketika latihan tuh kita suka mikir ini udah benar belum ya? Iya. Apa jangan-jangan saya salah nih melakukannya gitu. Tapi kalau nggak ada yang dampingin kan kita nggak tahu ya. Terus malah overthinking ya malah ya Mbak Linda. Iya benar, malah saya ketawa ya. Nah belum apa-apa jadi saya ketawa. Gitu. Jadi kalau dirasa perlu didampingi, boleh nanti cari praktisi yang paham tentang mindfulness untuk diajarkan dulu caranya, hingga nanti tahu bagaimana melakukannya dengan tepat sehingga nanti bisa latihan sendiri. Oke. Gitu. Coba dong Mbak ajarin aku. Ini praktek nih, boleh. Gimana tuh duduk? Biar nyaman, Mbak Linda boleh duduknya biar enak ya. Ini kedua kaki napak di lantai aja, Mbak. Mungkin agak maju bisa. Saya napak loh Mbak, insyaallah manusia. Iya, agak melayang ya, Mbak. Sesuatu yang halus dong. Iya benar. Napak biar enak badannya ya. Kemudian duduknya santai aja, relax aja, nggak usah tegang gitu ya. Kemudian kalau nyaman buka mata, boleh buka mata, fokus pada satu titik. Kalau nyaman pejamkan mata juga boleh. Nanti tidur nggak Mbak? Nggak ya? Kalau tidur nanti dibangunin kalau deh. ngantuk ya, kalau ngantuk boleh buka mata, nggak apa-apa. Bisa backsoundnya yang kayak pijet nggak? Oke. Itu, iya duduk santai aja, relax aja. Sekarang coba bernafas dengan lebih dalam melalui hidung. Dirasakan ketika menghirup napas, udara masuk. Kemudian ketika menghembuskan napas, rasakan perlahan udaranya keluar. Hirup lagi, nafasnya dirasakan lagi. Udaranya mungkin terasa lebih sejuk, lebih segar, masuk ke dalam tubuh. Kemudian hembuskan perlahan, rasakan udara yang perlahan keluar lewat hidung, mungkin terasa lebih hangat udaranya. Bila muncul pikiran atau perasaan tertentu, tidak apa-apa. Disenyumi saja, tersenyum saja. Oke, kemudian rasakan lagi napasnya pelan-pelan, kembali lagi amati napasnya, udara yang masuk, udara yang dihembuskan, dirasakan. Nikmati saja nafas saat ini di sini. Saya menghirup napas, saya menghembuskan napas. Bila ada pikiran lain yang hadir, emosi lain yang hadir, tidak apa-apa, disenyumi saja, diterima dulu mereka sedang hadir di dalam diri. Kemudian perlahan dengan lembut rasakan lagi nafasnya. Oke, bila dirasa sudah cukup, boleh perlahan buka kedua matanya. Oke. Gimana rasa latihan pertamanya, Mbak? Keren banget. Udah tidur. Iya, ternyata emang ini ya, jadi relax gitu. Terasa kan. lebih relax. Iya, terasa lebih relax dan enak gitu kan. Karena lebih kita memfokuskan sesuatu hal yang memang tadi yang Mbak Nisa bilang gitu.
gimana caranya kayak lebih menerima, oh ya ampun ternyata masih bisa bernafas aja udah bersyukur banget gitu ya. Iya. Tapi ini memang mediasi seperti ini kita nggak perlu yang lama-lama gitu ya. Iya. Menariknya mindfulness ini adalah latihan itu bisa dilakukan kapanpun dimanapun gitu ya, bahkan dari anak-anak sampai eyang-eyang pun bisa gitu ya, dan nggak perlu lama-lama sebenarnya. Kalau dirasa 1 menit sudah cukup, boleh diakhiri. Kalau dirasa kurang boleh ditambah 3 menit, 5 menit gitu. Bahkan mungkin ada yang sudah terbiasa bahkan 30 menit bisa jadi rasanya kurang loh ketika berlatih gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan diri sendiri karena tiap orang beda-beda gitu. Nah, kalau Mbak Linda tadi ketika latihan kan rasanya lebih rileks ya, lebih ringan gitu. Kami menyebutnya itu sebagai bonus. Gitu. Jadi kalau habis latihan rasanya lebih plong pikirannya, perasaannya, badannya lebih rileks, lebih segar, itu bonusnya. Kenapa? Karena nggak setiap kali latihan mindfulness merasakan itu. Bisa jadi justru malah makin sadar, oh pikiran saya tuh lagi jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Oh emosi saya lagi campur aduk gitu. Nah bisa jadi justru setelah berlatih malah menyadari banyak pikiran dan perasaan yang hadir dan mungkin merasa nggak nyaman, dan itu nggak apa-apa. Itu ketika kita sadar ada ketidaknyamanan di pikiran dan perasaan, itu pun sudah mindfulness, kita sudah sadar. Gitu, karena tujuannya kan sadar. Gitu. Jadi kalau dapet tadi ya enaknya itu bonus. Gitu Mbak Linda. Berarti yang justru yang kita tuju itu adalah ya dirimu tuh adalah menyadari. Betul, menyadari saat ini apa yang terjadi, apa yang dirasakan. Karena dengan menyadari kita bisa mengelolanya. Gitu. Ih keren banget, tepuk tangan dulu dong pemirsa. Emang ternyata seberarti itu ya yang namanya mindfulness. Jadi banyak banget manfaatnya tadi yang udah diberikan, dijelaskan sama Mbak Nisa gitu. Terutama bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi terlebih lagi ya. Karena memang banyak Mbak, seseorang itu yang bingung gitu ketika dia lagi marah, lagi emosi, dia luapinnya seperti apa. Kadang-kadang juga nanti ada seseorang yang jadi apa sih namanya ya, lampiasan dan segala macamnya seperti itu. Mungkin bisa dong dicoba pemirsa yang ada di manapun kalian nonton lagi TVRI Podcast gitu ya. Mindfulness itu 1 menit, 2 menit gitu kan, biar bisa nanti manfaatnya banyak gitu. Nah itu yang namanya mindfulness ya. Tapi ada sih Mbak Nisa, aku pernah dengar gitu ya, yang kalau orang tuh kerja segitunya gitu. Kalau lebih kita kenal tuh adalah workaholic, ya kan, kerjaan dan segala macam. Itu tuh sebenarnya bagus, kondisi yang sesuatu hal yang bagus, karena dia kan untuk mencapai kesuksesan orang kan beda-beda ya. Ada yang bekerja sekuat tenaga siang malam kan nggak apa-apa lah. Apakah itu suatu hal yang bagus atau bagaimana sih kalau dari pandangan dari sudut psikologi itu? Yang perlu dipahami adalah sesuatu yang baik ketika itu dilakukan secara berlebihan, itu akhirnya juga nggak baik. Gitu. Kalau tadi konteksnya kita bekerja berlebihan dari pagi sampai pagi lagi, jam tidurnya berkurang, bahkan mungkin sampai lupa makan, belum tentu mandi gitu kan, kadang sering kali. Linda banget ya. Terus belum lagi dari hari Senin sampai Minggu ternyata seperti itu, harusnya istirahat dia malah pakai buat lembur gitu kan. Padahal kita juga punya orang-orang terdekat loh yang butuh berinteraksi dengan kita. Nah mungkin tanpa sadar kita merelakan nih waktu kita dengan keluarga gitu, dengan teman. Nah kalau itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, nah itu pasti akan membawa efek juga ke kesehatan. Akhirnya sakit tubuhnya kan, ngedrop. Intinya nggak boleh berlebihan ya, ya kerja sewajarnya aja. Bener, ya kan. Betul. Yang pasti tuh karena memang banyak loh kayak teman-teman aku pokoknya harus sukses di usia muda. Terus habis itu mereka workaholic karena memang ada ya dari segi ke apa sih namanya, kepuasannya mereka. Kalau misalkan dilihat orang, wih independen banget ya nih orang tuh, kayak dia ngerasa oh iya aku nih workaholic ini gitu. Sebenarnya di belakang pun dia juga stres gitu, dia mau ngapain itu ada istilahnya nggak sih Kak, apa sih namanya, hustle apa sih? Ya kok sekarang tuh lagi tren ya, hustle culture ya. Hustle culture, benar. Iya. Terus habis itu kalau misalkan satu kondisi di mana hustle culture,
karena orang-orang kan kebawa ya. Aku yang tadinya nggak ngerti hustle culture, kalau misalkan ada di suatu inner circle yang semua orang nih kerja, kayak aku harus ngapain gitu kan? Bingung gitu. Apakah aku harus biasa aja atau ikut mereka atau gimana? Karena ya kita sebagai misalnya kita kerja di kantor ya, orang-orang yang seperti itu nanti dikiranya kita nggak mau temenan sama mereka dan segala macamnya. Ada nggak sih kayak misalkan apa yang harus kita lakuin kayak tadi kayak mindfulness dan segala macamnya itu tuh gimana sih Kak untuk menghadapi situasi yang jangan deh aku nggak mau ikut-ikutan nanti gue stres gitu. Ya intinya adalah sebenarnya ketika kita mau melakukan sesuatu ya apapun itu ya Mbak Linda, kita perlu sadari niat kita melakukan itu apa, intensinya apa. Apakah memang untuk mengembangkan diri atau jangan-jangan niat kita udah melenceng nih, kita pengen dapat pengakuan dari orang lain, kita ingin terlihat wah di hadapan orang lain, padahal kita kan nggak bisa selalu menyenangkan banyak orang di sekitar kita. Benar. Jadi kenali niatnya apa dulu ketika mau melakukan itu. Kalau memang niatnya tulus baik gitu ya untuk bertumbuh mengembangkan diri nggak apa-apa. Kemudian yang kedua yang perlu dikenali adalah kapasitas dirinya sejauh mana. Karena tiap orang tuh kan beda ya energinya, ketahanan stresnya, ketahanan fisiknya gitu. Ada yang bisa nih kerja dari pagi sampai pagi nggak sakit. Tapi ada yang baru kerja telat dikit udah meriang. Iya. Itu Orang-orang kondisi beda-beda ya. Betul. Dan ini pun juga teman-teman yang di posisi HRD pun juga bingung gitu kan. Misalkan ada karyawannya yang gampang-gampang dikit-dikit sakit dan segala macamnya gitu, dia verbally abusive. Gue ngerti lah verbally abusive ya anak TikTok. Sekarang TikTok tuh apa-apa tuh istilahnya psikologi tahu Kak. Iya. Ada banyak juga yang mereka tuh self diagnose sendiri. Tiba-tiba aku nih workaholic banget, terus aku kayak yang sekarang jadi bipolar apa dan itu tuh banyak banget dan segala macam. Kayak aku merasakan bahwa jujur Li ya Mbak Nisa, aku tuh 5 tahun kebelakangan tuh nggak ngerti loh kayak istilah bipolar apa, yang kemudian mental illness dan segala macamnya apa. Cuman kok anak-anak zaman sekarang ketika TikTok itu naik itu berikan awal-awal pandemi kan, nggak usah TikTok deh, tapi kan kita kan lebih kenalnya ke TikTok karena lagi booming-boomingnya anak-anak di situ. Terus di sana tuh banyak banget yang mereka ngeluapin emosi, dia nangis di di kamera, di video, terus dia upload di sosial media, dan kemudian banyak tuh anak-anak yang lainnya tuh pada komen, aku juga gini, bipolar, aku gini, dan dia ngerasa bahwa dirinya tuh punya mental illness dan segala macamnya gitu. Kalau dari sudut pandangnya Mbak Nisa sendiri nih, gimana tuh kok bisa ya seperti itu gitu? Apa yang harus dilakukan? Apakah dari sisi psikologi ada proyek khusus kah untuk menghadapi situasi yang seperti ini gitu? Gimana kan Nisa? Iya, jadi sebenarnya kemajuan perdigitalan gitu loh ada plus minusnya ya. Satu sisi hal baiknya adalah semakin mudah bagi kita mengakses berbagai informasi, apalagi ini terkait kesehatan, bahkan kesehatan mental. Jadi edukasi kita kan, kemampuan kita memahami sesuatu, wawasan kita kan bertambah ya tentang kesehatan mental itu sendiri. Nah cuman ada negatifnya. Nah akhirnya salah satunya adalah self diagnose itu. Dengan literatur, dengan bacaan yang terbatas, cocokologi, wah persis nih aku banget nih gejala-gejalanya, berarti aku ini nih depresi, berarti aku bipolar. Nah justru sisi negatifnya adalah ini membuat orang itu jadi cenderung tanda kutip mudah melabel, gitu, melabel dirinya atau melabel orang lain, gitu. Sedangkan diagnosis itu nggak semudah itu loh ditegakkan. Benar. Gitu. Jadi seorang psikolog pun itu kalau misalkan emang mau mendiagnosis pasien itu juga tidak iya kamu bipolar loh dengan ciri-ciri yang cuman dilayangkan gitu kan ya kayak. Benar kan ada banyak hal ya yang harus diobservasi, dicari tahu ini tuh apa sebenarnya gitu. Bahkan kami sekolah kan bertahun-tahun ya. Gitu. Benar. Dan untuk menegakkan diagnosis itu nggak cuman sekali pertemuan keluar, kan butuh beberapa kali sesi gitu kan untuk keluar diagnosis. Gitu. Nah itu jadi yang bisa dilakukan adalah ketika misalnya kita membaca suatu artikel tentang kesehatan mental dan kita merasa kok ini gejala-gejalanya mirip nih seperti yang sedang aku alami saat ini, cukup berhenti di situ aja, nggak perlu dilabel aku depresi, aku bipolar, aku dan lain-lain, itu nggak perlu. Dari informasi itu bawalah diri ke profesional kesehatan mental. Gitu untuk benar-benar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu, benarkah memang ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan mental, atau jangan-jangan bisa jadi
itu lebih kepada masalah stres harian loh sebenarnya. Ya, Gitu. benar. Karena anak-anak tuh ya zaman sekarang gitu udah self diagnose, kemudian dia ibaratkan, jadi yang lebih menarik di sini ada ketika dia udah ngerti nih ciri-cirinya, Ya. udah self diagnose, dan itu bisa menjadi bahan. Benar. Ya kan, kayak bahan alasan deh, misal dia nggak mau sekolah, Yes. karena aku depresi, karena aku punya bipolar ya Pak, saya nggak boleh dikasarin karena saya Iya. punya mental issues gitu kan biasanya kan. Iya. Jadi memang yang zaman sekarang emang PR besar untuk tim dari psikologi, emang sangat banyak proyeknya ya Kak ya. Gimana caranya untuk membuat kondisi di masyarakat sekarang ini nih harus mengerti tentang kesehatan mental, tetapi enggak yang terlalu mendalami kayak jadi self diagnose sendiri dan menjadi bahan-bahan alasan yang tidak mutu kan gitu ya. Nah, kalau dari Kanisa sendiri nih, gimana sih caranya untuk menghadapi gitu mental-mental di masa pandemi gitu? Itu Iya. gimana? Pandemi ini kan banyak tantangannya ya, interaksi terbatas, aktivitas juga makin terbatas. Benar. Gitu kan, karena kita lebih banyak diam di satu tempat indoor gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kanisa juga sempat Iya, sempat di gitu. rumah WFH gitu ya. Iya, benar itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah yang paling penting gimana caranya untuk menjaga lifestyle Oke, tetap sehat. tetap Gitu. sehat ya. Istirahat harus cukup, di malam Benar. hari cukup. Makannya juga benar, jangan fast food, jangan junk food gitu ya. Terus perbanyak minum air putih juga, karena kita tuh seringkali kalau nggak haus nggak minum. Ya bener. Apalagi kalau di rumah seharian gitu kan, mungkin nggak kerasa haus, akhirnya malah nggak minum. Jadi perbanyak minum air putih juga, minimal kan 2 liter sehari ya. Ya. Olahraga juga penting, gerak tubuh atau aktivitas tubuh itu penting gitu. Kita tetap harus aktif meskipun di rumah aja. Kemudian biasakan diri berjemur juga, terpapar cahaya matahari Benar. gitu, karena cahaya matahari ini bisa membantu tubuh kita juga menghasilkan hormon serotonin, hormon sehat dan bahagia, dan juga hormon melatonin yang bisa membantu tidur kita lebih berkualitas. Tuh. Gitu. Di samping itu ya lifestyle-nya. Nah, berikutnya terakhir yang perlu kita lakukan adalah gimana kita bisa menjaga kesehatan mental dengan melakukan aktivitas positif yang menyenangkan, Betul. melakukan hobi, dan tetap terhubung dengan orang-orang support system yang mendukung yang baik. Oke, ih keren banget tau Kanisa. Tapi itu kayaknya kita bakal bahas di episode berikutnya kali ya. Episode oke, kali ini kita cukupkan sampai di situ saja. Kerasa ya Mbak Linda ya. Nggak kerasa. Tapi emang begitu ya pemirsa podcast TVRI. Jadi intinya adalah kesehatan mental itu adalah sesuatu hal yang penting banget biar kita juga tetap sehat. Karena dengan caranya kita untuk menjaga bagaimana caranya, salah satunya adalah dengan mindfulness tadi, biar bisa sehat, biar bisa kita tidak gampang depresi dan stres, sehingga kita bisa lebih legowo dan lebih macam-macam tadi ya yang sudah dijelaskan. Thank you Kanisa. Terima kasih juga Mbak Udah Linda. hadir di TVRI Podcast kita. Kita bakal ketemu lagi sama Kanisa di episode berikutnya, insya Allah ya. Thank you juga untuk pemirsa, jangan lupa di subscribe tuh YouTube-nya kita. Dan juga nanti kalau misalkan kalian mau request, mau kita bahas tentang tema-tema apa, bisa DM di Instagram kita ya. Thank you dan bye.